Halo, selamat sore. Sore Tiara. Sore, Pak. Kita tunggu teman yang lain ya, sambil isi absensinya. Halo, selamat sore. Mana temannya yang lain? Halo, mana teman yang lain? Bagaimana Mungkin kabarnya pada Setria? kerja, Pak. Iya, Pak. Yang lain mana ini kok masih 3 orang ini? Biasanya rajin masuk. Mungkin karena hujan, Pak. Jaringan mungkin ada kayak mana gitu. Tapi masih kerja. Kita tunggu bentar ya. Iya, Pak. Ini kabarin. Oke, lanjut aja lah ya. Enggak, yang dia datang enggak tunggu. Enggak datang-datang yang kita tunggu. Jadi materi kita tentang database SQLite pada Eclipse lanjutan. Bagaimana yang minggu lalu sudah dipelajari atau belum? Yang Eclipse yang pertamanya ini. Ibu Elfrida lagi di mana ini? Sepertinya lagi di taman apa itu? Backgroundnya. Nah,
Jadi sebelumnya kan sudah pernah Bapak kasih di WA. Masih ingat yang di WA? Sepertinya nggak masuk di kelas ini. Bentar, bentar. Ya, jadi dari ini juga bagus. Ini dia langkah-langkahnya ketika kita ingin membuat penggunaan database SQLite pada Android Eclipse. Jadi bisa kalian lihat yang kemarin sudah ada dibaca apa belum? Belum. Jadi yang pertama kali kita membuat project. Membuat project kan sudah biasa kan? Kalau belum pernah dicoba berarti belum biasa. Tapi kalau udah pernah dicoba berarti udah biasa. Jadi nanti namanya database. Huruf D-nya huruf besar. Jadi ini udah Bapak buat. Ini namanya database. Yang ini. Tampil nggak sharingnya? Mati ya? Nah, ini yang ini udah Bapak buat database. Namanya. Jadi nanti kalian buat namanya ini, namanya database. Kelihatan? Yang ini? Betul, Pak. Nah, setelah itu next nanti. Maka nanti hasilnya setelah next dia tampilannya seperti yang di materi Bapak ini. Yang di sini. Nah, jadi pada sebelah kiri pada page explorer-nya di sini ada namanya database. D-nya huruf besar. Langkah selanjutnya apa? Perintahnya untuk lebih gampangnya lihat aja di sini tadi. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini pengantar dari database maksudnya. Database adalah suatu pengorganisasian data dengan tujuan agar dapat dimanipulasi dan diperoleh dengan cepat dan mudah. Ini database-nya hampir sama dengan database pemrograman web, kemudian database MySQL dari pemrograman Visual Studio sama. Tujuan database itu sama, yaitu untuk tempat penyimpanan. Kemudian secara bawaan, suatu database hanya dapat digunakan oleh aplikasi yang menciptakannya. Jadi dalam hal ini secara umum operasi yang dilakukan di sini yang pertama bisa kalian lihat. Yang pertama meliputi pembuatan database. Habis itu nanti ada pembukaan database-nya, kemudian penyisipan data tabel, kemudian pengubahan data tabel, kemudian penghapusan data tabel, selanjutnya ada penutupan database. Beda sama program PB. Program PB nggak pala ada bahasa penyisipan. Jadi dia istilahnya ada kalau di PB itu input, edit, hapus. Input, edit, cari, hapus. Itu dia bahasanya kalau di pemrograman Visual Studio dan pemrograman Android. Jadi di sini bisa kalian lihat SQLite merupakan struktur query language atau SQL untuk mengakses database. Jadi SQL di sini merupakan standar yang mengakses data pada database yang bersifat
relasional. Nah, jadi tadi inilah langkah-langkahnya. Pertama kalian buat new project, kemudian nanti buat namanya database. Kemudian untuk mempermudah, bisa kalian lihat ini sudah ada programnya, panjang ya, mulai dari list view, button simpan, membuat text view tanggal lahir, kemudian membuat checkbox pria, membuat tanggal lahir, ini dia. Jadi bisa kalian lihat yang pertama di sini ada text view gender, kemudian edit teks tanggal lahir, kemudian checkbox. Selanjutnya ada text view tanggal lahir, kemudian button simpan, kemudian list view DB. Jadi nanti kalian kopikan program ini semua sampai sini. Kalian copy, simpan di, perhatikan ini tulisannya, di activity main XML yang ada di folder REST layout. Nah, jadi bisa kalian lihat ini activity main XML yang ada di folder REST layout. Jadi perhatikan ini tadi nama project kita database. Kemudian di folder REST katanya tadi kan, REST. Di situ ada namanya apa tadi? Activity main XML. REST, kemudian layout. Nah, mana layoutnya? Ini REST. Kemudian, oh ini dia layoutnya. Kelihatan? Ini nama database kita. Nah, jadi kita disuruh memilih REST, kemudian di folder layout ada activity main XML. Nah, inilah yang tempat kita pastikan program tadi. Maka kalian copy pastekanlah programnya itu di sini, activity main .xml. Jadi dia nanti tampilannya seperti ini. Ini dia graphic layoutnya untuk activity main XML-nya ini programnya. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini nama, untuk nama, kemudian untuk gendernya ada pria, kemudian tempat tanggal lahirnya, kemudian ini cebol simpannya, kemudian ini sub itemnya. Jadi semuanya sudah ada di program ini. Sudah ada yang coba belum minggu lalu? Belum ada. Bagaimana Ibu Elfrida, belum dicoba? Belum Pak, masih ini programnya masih hang-hang Pak. Ini Pak, maksudnya mau ngambil ini dari mana Pak? Karena kan udah saya download, kemudian tiba-tiba hilang lagi programnya. Jadi ketika Ibu download, pertama kali Ibu download, lihat di folder mana Ibu buat. Jadi kalau saya kan dia di mana saya buat ya? Sini kalau tidak salah. Nah, jadi ini yang ada tulisan Eclipse, Ibu buka. Nah, Eclipse-nya inilah klik kanan, buat di desktop. Mana buat ke desktop? Saya bingung, punya saya ini Windows 11, agak susah. Kan ada send to desktop biasanya kan? Iya, iya Pak. Ya. Nah, itu dia. Jadi nanti dia seperti ini Bu. Ya. Nah, seperti ini. Kan ada di desktop saya kan? Iya. Yang ini. Iya. Jadi nggak hilang-hilang dia programnya. Iya, jadi kalau nggak lengket kayak gitu dia bolak-balik minta program ulang. Iya, mencari-cari kita Bu. Iya. Kayak gitu. Nah, jadi nanti buat aja ke desktop biar aman. Ya. Oke, jadi bisa kalian lihat di program ini tadi, di sini ada text view nama untuk membuat text view nama, kemudian untuk membuat
view nama, kemudian view gender, kemudian tanggal lahir, checkbox pria, kemudian teks di tanggal lahir, kemudian tombol simpan. Nah, ini. Tuh, langkah pertama. Selanjutnya langkah kedua, bisa kalian lanjut. Ini tadi di hasilnya kan sama. Selanjutnya, langkah ketiga, menyiapkan konstanta untuk database-nya. Bagaimana caranya? Kita lihat tahap selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu membuat file konstanta.java. Jadi nanti biar nggak salah tulisannya, ini copy paste aja tulisan konstantanya, Java-nya tinggalin. Yang berisi sebuah kelas yang bernama konstanta. Jadi caranya buka src, buka database, kemudian src yang tadi itu, kemudian pada com example database, lalu pilih new class. Nah, jadi misalnya ini database kan? Ini di database. Kemudian tadi src suruhnya. Nah, src ini. Setelah src apa tadi suruhnya? Pada com database example. Nah, jadi tadi punya saya sudah saya buat. Namanya konstanta. Semalam ini pelajaran semalam. Konstanta. Jadi caranya bagaimana cara membuat itu? Klik kanan pada com example database-nya. Kemudian pilih new, kemudian pilih class. Nah, pada name ini kalian pastikanlah tadi nama konstanta itu. Bisa dilihat ini? Bisa dilihat? Nah, nanti kalian klik finish lah. Nanti kalau sudah itu klik finish, nanti jadinya dia seperti ini yang Bapak buat. Nah, ini dia program konstantanya. Apabila sudah, nah ini dia caranya, ada kok dijelasin. Ini dia yang tadi kan, kemudian finish. Kemudian pada konstanta di Java tadi inilah kalian copy pastikan. Klik kanan, copy, kemudian pastikan ke sini. Jadi nanti caranya hapus saja semua gini, baru pastikan. Nah, jadi di sini dia memperkenalkan nama MDB dengan nama nanti dia bintang film, kemudian versi NDB, kemudian nama tabelnya, ID artis, nama artis, gender artis, tanggal lahir artis. Jadi dia untuk menampilkan itu. Jadi keterangannya, kelas konstanta di sini berisi 7 konstanta yang akan dipakai dalam mengakses data. Jadi pada contoh di atas, nama database-nya berupa bintang film. Kemudian nama tabel yang akan digunakan adalah artis. Nah, ini dia. Makanya di sini dibuat nama tabel artis ini. Inilah dia keterangan. Nama tabel yang akan digunakan adalah artis. Kemudian konstanta versi DB menyatakan versi database. Jadi nama-nama kolom yang akan dilibatkan berupa ID, nama, pria, dan tanggal lahir. Itu dia tahap ketiga. Tahap keempatnya apa? Tahap keempatnya yaitu kita harus membuat kelas DB helper. Caranya bersama seperti yang tadi. Jadi kita lihat keterangannya di sini. Kelas berikutnya yang perlu kita buat adalah DB helper. Jadi nanti di sini copy pastikan aja yang ini DB helper. Copy gini kan. Jadi developer ini dia kelas ini mewakili SQLite Open Helper.
dan ditujukan untuk menangani pembuatan database dan pembuatan tabel. Jadi caranya sama seperti yang tadi. Pada database, kemudian src, kemudian klik kanan pada com.example.database. Kemudian klik kanan new class. Sama dia macam yang tadi. Jadi dia klik kanan pada sini, new, ini pilih class. Udah, pastikan nah, DB helper. Kemudian finish. Kenapa ini tidak bisa? Finishnya tidak aktif. Ini kan tidak aktif. Coba ini misalnya IP already exist karena sudah Bapak buat di sini. Itu dia. Masuk kita ke tahap DB helpernya. Jadi pada DB helper nanti programnya ini kalian copy semua, baru pastikan nanti hasilnya seperti punya Bapak ini. Nah, seperti ini dia. Jadi di sini penjelasannya bisa kalian lihat. Berikut penjelasan kode yang berada pada DB helper. Jadi ini ditujukan untuk menciptakan konstanta buat tabel yang berisi perintah SQL untuk menciptakan tabel dengan nama yang bernama artis. Jadi pada hal ini ada field-field tabelnya. Yang pertama ID. Jadi ID ini dia berupa tipe integer, kemudian merupakan kunci primernya karena dia ID, dan dia ini nilainya naik secara otomatis. Kemudian nama di sini bertipe teks dan harus diisi. Kemudian ada field tabel pria. Jadi di sini dia bertipe boolean dan juga harus diisi. Kemudian tanggal lahir. Pada tanggal lahir ini pun dia bertipe teks. Jadi bisa kalian lihat catatannya di sini bahwa perintah SQL harus diakhiri dengan titik koma. Kemudian konstruktor DB helper digunakan untuk memanggil konstruktor superclass-nya. Kemudian metode onecreate, ini ada onecreate kan di sini, onecreate. Dia digunakan untuk menciptakan sebuah tabel. Sedangkan metode onUpgrade di sini digunakan untuk menciptakan database dengan terlebih dahulu akan menghapus database jika database-nya sudah ada. Itu dia tahapan namanya yang pertemuan minggu lalu. Berarti minggu lalu belum ada yang mencoba kan? Berarti activity main XML, konstanta titik Java, yang terakhir ada DB helper. Itu yang minggu lalu. Bagaimana? Belum ada yang coba yang baru masuk ini? Kuncoro, Septria, Yogi. Biasanya laki-laki rajin ini coba-coba. Nah, Ari Anggara bagaimana? Sudah dicoba? Tidak. Biasanya laki-laki lebih rajin dari perempuan. Kenapa? Sama ya? Kenapa? Karena biasanya laki-laki suka program, kalau perempuan suka teori ya kan? Pelajarannya kan? Intan bagaimana? Intan udah ngantuk ini. Maaf Pak, baru pulang kerja tadi. Oh, gini-gini kan yang matanya biar terbuka kan? Aduh. Iyalah saya pun maklum semuanya kerja. Jadi kita lanjut. Dia pada tahap keduanya
Nanti bisa kalian ikuti yang Bapak kirim tadi ya, yang dari WA tadi. Di sini kan ada Eclipse part 1, part 2-nya yang ini. Di materi pun udah ada Bapak buat. Cuman kalau mau lihat-lihat tentang apanya di situ banyak. Selanjutnya langkah yang kelima di sini kita disuruh menyiapkan sebuah database. Jadi perlu kalian lihat sini. Untuk memudahkan akses data, kita dapat membuat kelas DBase Java. Jadi kelas ini menyediakan sejumlah metode untuk memudahkan pembuatan aplikasi yang mengakses database-nya. Jadi untuk itu langkah-langkah yang perlu kita lakukan sama seperti pembuatan kelas pada kelas konstanta dan DB helper. Maka di sini nanti kalian kopikan the base tadi ini, copy gini. Habis itu bukalah tabel SRC sama seperti yang tadi ketika membuat the base Java dan konstanta. Maka buka, klik kanan di sini, new, kemudian class, kemudian pastikanlah tadi the base itu. Maka nanti klik finish. Nanti hasilnya seperti ini. Maka nanti delete aja semuanya. Kemudian, apalagi langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya, kalian isilah program yang sudah di-share ini semua. Panjang ini. Jadi di sini ada bagian-bagiannya, bisa kalian lihat. Nah, jadi di sini yang pertama dia memperkenalkan si the base tadi. Ini dia, public class the base, sama seperti kalian belajar PBU. Setelah itu konstruktornya. Setelah konstruktor dilanjutkan dengan ini dia yang tadi yang Bapak bilang, membuka database. Jadi ini semua programnya berurut nanti ya, ketika kalian mau copy paste-nya. Jangan ada yang ketinggalan. Setelah membuka database di sini, dia lihat programnya. Ini dia mau open dari si DB helpernya. Tadi kan banyak, ada 6 atau 7 tuh, membuka database, menutup, menyisipkan, ya kan? Tapi kalau yang pemrograman Visual Studio atau pemrograman web, dia programnya hanya untuk program input, edit, cari, hapus. Tetapi pada Android dia agak berbeda sedikit. Ada program untuk membuka database, kemudian untuk menutup database, ini yang kedua. Menutup database gampang, tinggal public void, close. Kemudian db titik close. Nah. Selanjutnya ada program menyisipkan data ini. Jadi ini pun semua udah Bapak satukan ya di program Bapak. Ini seperti di sini kecil kali. Ini tadi public class-nya. Kemudian untuk ini konstruktornya. Ini membuka database. Ini menutup database. Kemudian ini untuk menyisipkan database-nya. Nah, jadi di sini aja biar jelas di tulisannya. Jadi di sini menyisipkan database itu dia artinya insert. Disisipkan atau menginsert. Maka programnya seperti ini.
public long, insert data, buka kurung string nama, boolean gender, kemudian string tanggal. Kemudian di sini ada content value data baru sama dengan new content value-nya. Jadi selanjutnya di sinilah untuk mengapai tabelnya tadi ada nama artis, ada gender artis, ada tanggal lahir. Setelah itu apa? Setelah menyisipkan, maka kita masuk program untuk menghapus data kunci. Kalau dia di pemrograman web atau pemrograman Visual Studio, dia bukan, dia sama maksud Bapak. Jadi sama-sama delete. Dan cara delete-nya pun hampir sama. db.delete dalam kurung apa yang mau kita hapus. Ada konstanta titik nama tabel, konstanta titik ID artis. Setelah itu apa? Setelah delete, maka di sini ada lagi namanya mengambil seluruh data. Jadi mengambil seluruh data itu dari tabel yang sudah dibuat pertama tadi. Setelah kita membuat atau mengambil seluruh data, selanjutnya kita mengambil data berdasarkan penggalan. Ini dia, mengambil data berdasarkan penggalan nama. Maka di sini dia memakai get name. Ini get name. Kalau tadi menyisipkan, mengambil seluruh data get all, untuk mendelete delete data. Setelah kita belajar tentang penggalan nama, menyisipkan penggalan nama, selanjutnya kita mengambil data berdasarkan kata kunci. Nah, jadi programnya hampir samanya semua. Nah, new string, konstanta, titik nama artis. Nah, ini new konstanta, titik ID artis. Hampir sama. Selanjutnya kita masuk ke mengubah data. Nah, jadi kalau mengubah data dia update atau edit dia kalau di bahasa pemrograman web dan di bahasa pemrograman Visual 1. Jadi di situ bisa kalian lihat nanti penjelasannya di setiap optionnya bahwa di sini ada kelas database. Dia mempunyai 3 buah variabel, ada DB, konteks, dan DB helper. Jadi nilai konteks yang diisi pada saat database itu diciptakan. Nilai DB helper juga diisi sewaktu objek base-nya itu diciptakan. Jadi nanti semua bisa kalian ikuti langkah-langkah ini. Ini langkah-langkahnya, ini keterangannya. Ada banyak dia. Bagaimana? Ada yang mau ditanya? Jadi nanti kalau bingung, ini ada tutorial videonya bisa kalian coba. Ini dari salah satu dosen kita juga, dari channel dia ini. Bagaimana? Ada yang mau ditanya? Abang-abang. Abang-abangnya berondok semua ini. Ya kan Arif, Kocoro, Ari, Yogi. Bagaimana? Ada mau ditanya? Bagaimana Arif, Yogi? Kan laki-lakinya entah kemana. Bagaimana yang lain? Intan, Bu Efrida. Coba dulu, Pak. Nah, bisa dicoba. Kalau belum sampai di sini yang lama-lama dulu dicoba nggak apa-apa.
Bagaimana Yogi? Yogi lagi kerja. Iya Pak, lagi kerja Pak. Nanti diulang-ulang lagi Pak. Itu kerja di mana? Rumah sakit. Iya Pak. Nah, rumah sakit sana. Rumah sakit Medistra Pak. Ah iya, mau bilang medis ternyata. Karena nengok listnya sama macam sembiring listnya. Ya sudah dicoba ya. Udah kita akhiri aja. Si Intan udah ngantuk kali tuh. Ya sudah, silakan dicoba ya. Ya, Jangan Pak. lupa isi absensinya. Pertemuan hari ini kita akhiri ya. Sampai jumpa semuanya. Selamat sore. Bye-bye. Sore, Pak. Sore, Pak. Oke. Isi absensinya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Pak. Oke.